Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan bersama, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang di dunia. Tangan ini tak lagi mampu menggenggam harta, kaki tak bisa lagi berlari, dan lisan tak lagi bisa berucap satu huruf pun. Yang tersisa hanyalah tubuh kaku, dibungkus kain putih, dan perlahan diturunkan ke dalam tanah. Lalu gundukan tanah menutupi tubuh kita hingga cahaya pun tak bisa menembus. Saat itu semua orang yang kita cintai telah pergi, sunyi, sepi, dan di sanalah kita memasuki alam baru, alam kubur. Saudaraku, tahukah engkau bahwa alam kubur adalah awal dari perjalanan akhirat? Jika baik keadaan seseorang di alam kubur, maka perjalanan selanjutnya akan dimudahkan. Tapi jika buruk, maka kesengsaraan yang jauh lebih pedih menanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan jangan kita kira semua manusia mengalami hal yang sama di alam kubur. Ternyata kondisi manusia di alam kubur berbeda-beda, tergantung dari siapa dirinya di dunia. Ada yang kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, dan ada pula yang kuburnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa setelah ruh dicabut, manusia tidak langsung menuju surga atau neraka? Ada sebuah alam penantian bernama barzakh, tempat manusia menunggu hingga hari kiamat tiba. Namun tak semua manusia menunggu dengan keadaan yang sama. Setiap manusia akan berada dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai amal dan derajatnya di sisi Allah. Imam Al-Ghazali,
seorang ulama besar bergelar Hujjatul Islam menjelaskan dalam kitabnya Ad-Durrah Al-Fakhirah bahwa penghuni kubur terbagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, ada golongan yang duduk di atas tumitnya, tubuhnya membengkak, matanya berlinang tanpa henti, hingga akhirnya jasadnya kembali menjadi tanah. Setelah itu ruhnya berjalan tak tentu arah di alam malakut, alam para makhluk gaib, berkeliling di bawah langit dunia seperti orang yang kehilangan arah. Bayangkan betapa tersiksanya kondisi seperti ini. Tak ada ketenangan, tak ada istirahat, hanya penyesalan yang tak berujung. Yang kedua, ada penghuni kubur yang seperti tertidur panjang. Ia tak sadar akan keadaannya hingga datang tiupan sangkakala pertama. Saat itulah ia tersentak, lalu ruhnya dicabut sekali lagi. Mereka ini seperti hidup dalam mimpi panjang, tidak sadar, tidak terjaga, menunggu saat dibangkitkan kembali. Lalu yang ketiga adalah golongan orang beriman yang Allah muliakan. Mereka hanya tinggal di alam kubur selama 2 atau 3 bulan saja. Setelah itu, ruhnya dibawa oleh burung dari surga, dan ia pun bernaung di bawah pohon-pohon surga yang rindang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin akan menggantung di pohon-pohon surga sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Betapa indahnya ketika ruh itu tidak lagi menunggu dalam kesengsaraan, melainkan berada dalam ketenangan dan kenikmatan sebelum perjumpaan yang abadi. Dan yang keempat adalah golongan para nabi dan wali-wali Allah. Mereka mendapat keistimewaan yang tak diberikan kepada manusia biasa. Ada yang memilih untuk tinggal di langit ketujuh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang memilih berkeliling bumi hingga hari kiamat tiba. Sebagian dari mereka diberi hidangan di bawah arsy, sebagaimana diceritakan dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Namun dalam semua kondisi itu, ada yang mendapatkan rahmat dan ada yang mendapatkan azab. Ada yang dimuliakan dan ada pula yang dihinakan. Ada yang tahu kapan hari Jumat tiba, dan ada pula yang dipukul, disiksa dan menjerit dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 46. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, azab kubur bukanlah khayalan, ia nyata. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 101, Allah menyingkapkan rahasia munafik. Kami akan menyiksa mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali, di dunia dan di alam kubur. Bahkan dalam Quran surah Az-Sajdah ayat 21 Allah menegaskan, kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Inilah peringatan bagi siapapun yang hidup lalai, bahwa kematian bukan akhir. Alam kubur
bukan tempat tidur. Di sana ada hisab awal, ada balasan dari setiap ucapan dan perbuatan yang pernah dilakukan. Tapi Islam tak meninggalkan kita tanpa perlindungan. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa untuk berlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wahai jiwa yang masih hidup, ketahuilah bahwa detik-detik hidupmu hari ini adalah kesempatan terakhir, kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk menyiapkan bekal sebelum gelapnya liang lahat menanti. Jangan biarkan kubur menjadi tempat penyesalan. Jadikanlah ia sebagai taman dari taman-taman surga. Dan ketika kelak kita berbaring sendirian di sana, semoga Allah merahmati kita, menenangkan hati kita, dan menyambut roh kita dengan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.